Tak butuh waktu lama bagi Patrick Kluivert ngegas sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Usai diumumkan sebagai pelatih, Patrick langsung terbang ke Indonesia menemui sejumlah pemain timnas Indonesia sampai melihat markas skuad Garuda. Sebagai pelatih baru skuad Garuda, Kluivert pun menebar janji kepada para pecinta timnas Indonesia dengan bertekad akan memboyong timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Sintayong, ujian pertama Kluivert akan datang pada 20 Maret 2025. Kala timnas harus menjalani laga tandang melawan Australia dan laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret, dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert pun menargetkan setidaknya ingin mengantongi 4 poin dari 2 laga awal yang akan dikomandoinya. Jika racikan Kluivert berhasil, akan memperbesar peluang Indonesia untuk finish sebagai runner-up demi lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya mengamankan posisi ketiga dan keempat demi lanjut ke ronde 4. Well, what I told you before, my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first 2 matches are very, very important. We need to, to be directly sharp against Australia. And after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. Namun laga melawan Australia bukan perkara mudah. Dalam pertemuan pertama skuad Garuda bermain imbang tanpa gol saat menjamu langganan Piala Dunia Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kiper anyar timnas Martin Pas tampil gemilang dan menyabat predikat pemain terbaik. Namun pada laga berikutnya dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia akan berlangsung laga tandang. Permainan skuad Garuda akan diuji karena timnas Australia telah menjadi langganan lolos ke Piala Dunia. Setelah melawan Australia, Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga kandang. Melawan Bahrain seolah membuka memori pahit saat pertemuan pertama. Timnas Indonesia harus puas dengan hasil seri. Saat itu, kemenangan Indonesia sirna setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 99. Ketegangan sempat terjadi. Pemain dan pelatih timnas protes atas keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memperpanjang masa injury tersebut. Pada pertemuan kedua di laga kandang nanti, harapan agar Indonesia bisa menang melawan Bahrain pun sangat tinggi. Indonesia Bapak Sumarji dari wasit Ahmad Alkaf. Dengan waktu kurang dari 2 bulan, Kluivert harus segera menyiapkan tim untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Sejumlah pemain diincar untuk masuk timnas. Di antaranya ada nama Zero Redwold, lahir di Belanda. Zero memiliki darah Manado dari sang nenek. Mantan gelandang Crystal Palace pernah menimba ilmu di akademi klub Belanda, Ajax Amsterdam. Ketika usianya 18 tahun, Zero bermain 3 pertandingan bersama tim senior Belanda di kualifikasi Euro 2016. Saat ini Zero berkarir di Royal Edward FC. Lalu ada nama Ole Romine. Ole diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ibu dengan neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Ole Romine adalah pemain yang kini dibutuhkan oleh timnas. Bermain sebagai target man, Ole merupakan striker grade A yang diharapkan menambah kekuatan lini depan timnas. Pemain Oxford United ini diharapkan dapat menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat bertanding ke Australia. Nama Ole dan Jairo dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Menpora Dito Aritejo menyebut masih ada 1 nama lagi yang akan dinaturalisasi. Dari paperwork-nya, administrasi, tapi yang sudah digaranti adalah Ole dan 2 lagi sedang proses. Kan Ole ada Jairo ya. Jairo masih paperwork, 1 lagi. Nah ini benar. Berarti Ole sudah terima Pak Kemenpora berkasnya? Saat ini belum, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan prinsipnya bagaimana bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia nantinya.
Salah satu upaya Kluivert untuk mewujudkan janji manisnya adalah dengan belajar bahasa Indonesia. Mengingat komunikasi sebelumnya disinggung sebagai salah satu kendala dalam timnas Indonesia dalam kepelatihan sebelumnya. Sementara asisten pelatih Denny Lansat telah lebih mahir berbahasa Indonesia. The first of many. I will try and implement and do more my best to learn Indonesia. So. Oh, you've only been here 24 hours. That's already a great start for you as well. Selamat sore dan terima kasih as well to you. Thank you very much. Patrick Kluivert memang memiliki nama legendaris sebagai pemain, tetapi belum memiliki jejak moncer sebagai pelatih. Untuk itu, Kluivert tak sendirian melatih tim Garuda. Kluivert akan ditemani dua kolega senegaranya. Ada nama Alex Pastoor yang berpengalaman melatih sejumlah tim Eropa. Dia pernah menangani klub Belanda Almere FX, SL Altay di Liga Austria, dan juga Fenerbahce, Turki U21. Pelatih kenamaan dari Italia Roberto Mancini bahkan menyebut Pastoor sebagai raja taktik di Eropa. Tangan dingin Pastoor yang pernah membawa Almere City promosi ke Eredivisie Liga Belanda diharapkan bertuah juga di Indonesia kala nanti berjumpa tim kuat seperti Australia hingga Jepang. Selain Alex Pastoor, ada juga nama mantan pemain sepak bola Belanda Denny Lansat. Lansat, pria berdarah Maluku ini berpengalaman menjadi asisten pelatih di sejumlah klub seperti Altawon, klub asal Arab Saudi, Lech Poznan, klub asal Polandia, dan Ferencvárosi, klub asal Hongaria. Denny Lansat diandalkan Kluivert membantu di timnas Indonesia dengan keunggulan lebih mengenal budaya dan bahasa Indonesia. Kehadiran Lansat diharapkan dapat membawa perspektif baru dan strategi yang lebih mantap untuk timnas Garuda. Sah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lansat dan Alex Pastoor sudah mulai ngegas untuk membantu Kluivert menangani timnas. Lansat dan Pastoor mulai menganalisis pertandingan antara Australia dan Arab Saudi. Kegiatan ini ia bagikan di akun Instagram pribadi Denny Lansat. Australia merupakan lawan Indonesia pada 20 Maret mendatang. Ya, bahkan baru-baru ini asisten pelatih timnas Indonesia juga membagikan foto tengah menganalisis permainan timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November 2024. Menganalisis Arab Saudi Indonesia, tulis Pastoor dalam unggahannya yang menampilkan gambar televisi berisi siaran pertandingan serta pulpen dan buku. Saat di Indonesia, Kluivert sudah nge-spill bagaimana strategi yang akan dipakai untuk membawa permainan timnas Indonesia. Sebagai mantan penyerang timnas Belanda, Kluivert sepertinya bakal mengadopsi gaya permainan Belanda total football, di mana permainan akan mendominasi, melakukan penyerangan, dan menekan lawan. Hal ini tentu berbeda dengan gaya Sinteyong yang cenderung memainkan strategi bertahan. Namun penerapan formasi ini menurut Kluivert harus disesuaikan dengan kenyamanan pemain. Ia akan melihat kualitas pemain lebih dulu, baru kemudian mencari skema yang cocok dengan pemain. I think the most important thing is that I like to play attack football, and I like to have the ball possession. I am familiar with all systems. I was in 2014 assistant coach with Louis van Gaal, and we played the same style that we play at the moment. Preferably, I like to play 4-3-3, but it depends where are the players also feeling comfortable in. So I'm first looking at the players, and then we implement any style, because in football you have slight movements, and it's the same system or it's a different system. Kurang dari 2 bulan kita tunggu gebrakan bagaimana hasil racikan Patrick Kluivert pada skuad Garuda. Apakah mampu memenuhi janji untuk memenuhi target memboyong timnas menuju Piala Dunia? Saudara, usai jeda di berita utama, tak terima ditegur lepas sendal warga asing asal Arab Saudi menganiaya marbot masjid. Tak cuma buat keributan, pelaku ternyata juga sudah overstay di Indonesia. Kami segera kembali.